ولا الضالين آمين. ثم إليك يرجعون أبنا وأبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شهد لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Saudara yang telah membacakan ahli kubur pada pagi hari ini. Ya, sudah siap Bu Ustaz? Ya. Marilah bersama-sama para jamaah kita mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Ibu Icut aja udah. Putri, ya. Kami persilakan Ibu Cut Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dulu ya. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita selalu berdoa ya Ibu buat Rasulullah SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya yang telah membawa kita ya ke dunia yang sangat nyaman ini, yang sangat damai ini, walaupun masih ada di sisi dunia lain yang masih gonjang-ganjing gitu ya. Itu karena perbuatan manusia-manusianya sendiri, tapi kita memang harus selalu bersyukur kepada Rasulullah, pada semua keluarganya. Makanya kita memang harus selalu mendoakan, walaupun sebenarnya Rasulullah tidak butuh banget doa kita ya. Kita yang butuh ya, kita yang butuh sebenarnya. Tapi itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Kita mendoakan, kita bersolawat kepada beliau. Ibu-ibu, sebelumnya ini memang duduknya jauh-jauhan banget begini ya. Gak bisa gitu maju-maju dikit gitu biar kita akrab gitu. Ayolah majulah jauh-jauh banget, nanti kita jadi kurang deket gitu loh. Oh kok ditanya enggak, saya mah nggak suka ngasih ujian pada orang, cukup ujian dari Allah saja. Ya jadi biar deket kan rasanya gimana gitu ya, akrab gitu ya. Jadi senyumnya semakin terlihat, ibu-ibunya yang cantik-cantik, masya Allah. Yang lagi cari apa sandaran ya silahkan deh gitu ya. Mungkin kalau yang di sana kan nggak ada sandaran juga. Ya udah kita bersandar kepada Allah saja ya Bu. Nggak usah bersandar sama tembok ya. Ya jadi kalau makin deket kan enak ya. Ya nggak usah yang ini kayaknya masih luas, jadi nggak usah di belakang ngumpet-ngumpet gitu kan. Nanti cantiknya nggak kelihatan kalau ngumpet-ngumpet. Ya baiklah. Alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan berkat selalu luar biasa hidayahnya yang pertama, yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah dari Allah SWT bahwa kita masih diberikan iman yang masih terjaga sampai hari ini. Kalau nggak terjaga nggak mungkin ibu-ibu kesini gitu kan. Mending kemana-mana gitu. Kemana Bu biasanya Bu? Ke mall,
Pagi-pagi udah ngemol ya Bu ya. Bantuin buka pintu gitu ya. Saking semangatnya ya gitu. Kemana lagi Ibu? Nongki lah, di kafe lah, di mana gitu ya. Ibu biasanya habis antar anak, terus nongki dulu gitu ya, makan gorengan gitu. Mie ayam, waduh gitu. Jadi alhamdulillah karena Allah masih kasih kita hidayah yang luar biasa, makanya kita maunya hari Rabu mau ngaji, udah pilih baju warna-warni gitu ya. Nanti jilbabnya warna ini, bajunya warna itu gitu kan, sudah disiapkan, Masya Allah. Jadi pengen pengen jadi lebih baik, pengen selalu menjadi lebih baik walaupun kapan kita ini benar-benar baik ya, nggak ada, kayak namanya kita manusia biasa yang nggak mungkin sempurna. Kadang nanti baik dikit, ngek lagi, baik banget, kadang turun lagi gitu ya, kadang nanti lagi kesel, nanti baik lagi gitu ya, gitu aja. Tapi kita bersyukurnya kita selalu berusaha maintenance-nya salah satunya apa? Cari ilmu kan gitu. Jadi memang kan udah dibilang, kalau wanita itu kalau tidak disibukkan dengan ilmu, dia akan sibuk dengan apa? Perasaannya gitu ya. Kalau wanita nanti dikit galau, dikit bete, tetangga dibetein gitu kan, anak dikeselin gitu kan, suami dikeselin, pokoknya ngesel aja bawahnya tuh. Terus kalau laki-laki dengan apa kalau nggak sibuk dengan ilmu? Akan sibuk dengan syahwatnya kalau laki-laki gitu. Jadi makanya untuk menjaga kegalauan kita, untuk tidak terlalu menguasai diri ya, agar stabil. Kita memang pastilah galau tuh nggak habis-habis kayaknya ya. Dikit galau, dikit bete, dikit bad mood, gitu kan, saya banget soalnya. Jadi makanya kita terus cari ilmu untuk menyeimbangkan itu gitu kan, biar kita dapat insight lagi, ketemu teman-teman, happy lagi, seru, duduk di masjid, bahagia lagi, berbunga-bunga. Makanya memang harus kita jaga terus gitu. Baik, terus kita tadi udah salawat ya, kita salawat lagi yuk sebentar yuk, saya kan belum ikutan. Saya suka soalnya. Kita salawat dulu pada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah salam alaika, salawatullah salam alaika. Ya alhamdulillah kita rasakan ya semua ada bersama kita, memandang wajah-wajah kita semua, mengenal wajah-wajah umatnya yang terus istiqomah sampai akhir zaman, mencintainya, berbuat sesuatu untuknya gitu. Semoga nanti kita menjadi umat prioritas ya. Kalau saya lagi nyari tiket VIP di akhirat, amin. Gitu, kalau dapat tiket VIP kan enak, biasa kalau ruang VIP ya Bu ya. Kalau kita lagi nunggu nih padang mahsyar, ya Allah panasnya Masya Allah, nggak tahu, Allahu Akbar. Jadi kita dapatlah tiket VIP dari Rasulullah gitu kan, kita dikasih minum, terus kita nungguinnya adem. Jadi nungguin antrian itu kita jadinya nyaman gitu ya, nggak kepanasan, nggak kehausan. Makanya dari sekarang kita terus belajar, terus mencintai Rasulullah SAW, berjuang untuk Rasulullah, biar kita dapat VIP nanti di akhirat, amin ya Rabbal Alamin.
Terus saya mohon maaf ya yang waktu yang lalu tiba-tiba saya radang gitu ya. Radang jadi ya namanya kalau misal gini, radang itu kan tenggorokan sakit, kalau ngomong tuh sakit. Aduh, ini nggak bisa nih gitu kan. Jadi tiba-tiba waktu itu nggak tahu lah ya ada kesalahan, saya sering minum es kayaknya juga. Jadinya mohon maaf banget jadi menunda waktu itu. Alhamdulillah kali ini bisa bertemu lagi. Sebenarnya saya udah semangat banget ketemu ibu-ibu di sini semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat terus, kita semua istiqomah terus ya. Yang saya hormati kepada Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus-pengurusnya, semoga tetap semangat terus ya, karena memang amanah menjadi penolong agama Allah itu nggak ada pensiunnya Bu ya. Kalau misalnya ibu-ibu bekerja kan ada masa pensiun gitu ya, ada masa pensiun umur berapa sekarang, 58 udah pensiun gitu ya. Kalau kita bekerja buat Allah nih, kantornya di masjid gitu ya, gitu kan, itu nggak ada pensiunnya insya Allah sampai kita menutup mata ya, husnul khotimah, karena kita jadi jadi karyawan Allah gitu ya. Jadi ibu apalagi nih kalau yang udah pensiun di kantor, dah lanjut dah kerjanya di sini ya Bu. Kerjanya di sini lanjut gitu. Jadi masih berkarir, karirnya surga Bu, masya Allah gitu ya. Jadi pengurusnya semangat terus, jamaahnya juga semangat terus gitu ya, istiqomah. Karena ini memang tidak ada masa pensiun kecuali kita wafat, kita meninggal gitu ya. Mudah-mudahan dikuatkan terus ya gitu. Memang pasti tantangannya banyak, galaunya pasti ada. Bisa gitu, saya ngerasain soalnya Bu gitu kan. Jadi ketua majelis taklim ada aja gitu kan masalahnya, kendalanya, orangnya yang begini, yang begitu. Orang ngambek aja kita ngurusin Bu. Iya, biasanya ibu kayak gitu tuh. Kalau udah ngambek, masalahnya nanti di mana, nanti ke ininya pun merembet. Saya mundur aja Bu, begitu. Karena ini karena itu gitu kan, ada aja. Padahal urusannya urusan lain, bukan urusan majelis taklim, cuman bawanya kemana-mana, bapernya, galaunya kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang kita ngambek orang aja harus kita urusin Bu, ngambek kita tuh siapa yang ngurusin gitu kan. Jadi memang luar biasa ya jadi pengurus, semangat terus. Pada jamaah juga terima kasih. Mungkin saya sudah kenal wajah-wajahnya sedikit, udah agak hafal, tapi mohon maaf mungkin namanya saya belum hafal gitu ya. Jadi kalau ketemu di jalan di Tegar Ibu ya gitu ya. Alhamdulillah. Nah hari ini kita apa nih temanya? Ada pilihan tema. Kemarin milihnya ini, menjadi wanita bahagia dengan takwa gitu ya. Biasanya ibu-ibu kalau bahagia kenapa? Kalau apa? Banyak duit ya Bu, banyak duit. Keinginannya tercapai, cita-citanya tercapai gitu ya. Siapa lagi? Biasanya kalau kita bahagia biasanya kenapa? Ngumpul sama keluarga. Oh, ngumpul-ngumpul, silaturahmi, happy-happy ya gini. Kalau gini bahagia nggak Bu? Oh, bahagia. Oh, bahagia, masya Allah. Apa lebih bahagia kita berada di rumah Allah gitu ya, bersama teman-teman pilihan Allah juga. Ini kalau nggak mungkin Bu, nggak pilihan Allah Bu. Dari beribu-ribu orang mungkin yang ada di Kemang Swatama gitu ya, yang datang ke masjid segini Bu, apa nggak pilihan banget gitu. Jadi berbanggalah dengan itu dan ya pertahankan itu gitu ya, bahwa kita dipilih sama Allah untuk hatinya dilembutkan, untuk mudah ke masjid, mudah diajak kepada kebaikan gitu kan, itu pilihan banget. Ya hari ini juga ini salah satu indikator kita bahagia ya, berada di sini ya. Nah, ini definisi bahagia secara umum dulu ya. Apa nih? Bahagia adalah gitu ya, keadaan emosi positif yang memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain gitu. Ditandai dengan rasa kepuasan, ketentraman, dan hilangnya emosi negatif. Jadi kalau definisi bahagia secara umum itu, setelah kita bahagia gitu kan,
dampaknya buat diri sendiri bahagia, happy, berbunga-bunga gitu ya. Gimana lah, gimana sih kalau orang bahagia tuh berbunga-bunga, rasanya gimana gitu ya, semangat gitu ya, senyum-senyum sendiri gitu Kak. Ya. Nah, akhirnya senyum sendiri. Nah, terus memberi dan dampaknya positif untuk diri sendiri dan orang lain. Ternyata kebahagiaan itu juga menular gitu, bisa memberikan dampak diri sendiri dan orang lain. Ketika kita bahagia, kita juga bisa memberikan dampaknya kepada orang lain gitu. Jadi orang lain juga terlihat kalau orang bahagia itu pasti nanti perilakunya kan akan berbeda dengan orang yang lagi baper, yang orang lagi galau misalnya, atau orang lagi susah ya kan. Jadi karena memang emosi itu menular. Kalau kita lagi lihat temen nangis, kita pasti bisa ikutan nangis misalnya. Lihat orang ketawa-ketawa happy, kita juga ikutan happy gitu ya. Terus rasa kepuasan gitu, ada rasa kepuasan, alhamdulillah apa misalnya, anak saya naik kelas misalnya, anak saya lulus gitu, dan saya puas banget jadi ibu gitu ya, berhasil membawa anak-anak sampai di sini misalnya, ada kepuasan gitu kan. Terus tentram gitu ya, tenang gitu ya, seneng gitu ya, dan hilangnya emosi negatif. Jadi yang negatif tuh udah tinggalin dulu, nggak ada mengeluh, nggak ada apalagi, nggak ada sedih-sedih, nggak ada bete-bete lah, namanya juga lagi bahagia ya, kurang lagi seperti itu ya. Terus apa lagi? Nah, ini kalau bahagia dalam Islam, tadi kan secara umum ya. Kalau bahagia dalam Islam itu definisinya, kebahagiaan dalam Islam adalah perasaan damai dan puas dalam jiwa, pasti mirip-mirip juga, yang diperoleh melalui kedekatan dengan Allah gitu. Jadi memang ada lebih spesifik lagi gitu, bahwa kebahagiaan dalam Islam itu ketika kita bisa dekat sama Allah gitu. Kalau deket-deket itu bahagianya yang duniawi misalnya, happy cuman healing, tapi misalnya misal dalam kemaksiatan itu kan ya mungkin ada juga bahagia semu seperti itu ya. Tapi kalau dalam Islam berarti kan kita kebahagiaannya karena kita deket sama Allah, kita insya Allah kita wanita solehah gitu ya. Terus kedekatan dengan Allah SWT, ketaatan, syukur, dan menghindari hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi tentu saja kalau kita udah dekat sama Allah, kita taat, kita tentu saja tidak melanggar perintah Allah gitu ya. Terus kita melakukan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Terus apa lagi? Terus tentu saja menghindari hal-hal yang tidak baik. Bisa aja kalau bahagia pada umumnya yang tadi, bahagianya ya bahagia duniawi misalnya, bisa aja gitu ya. Tapi kalau sudah sama Allah tuh, kita sudah terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu. Terus apa lagi? Kebahagiaan ini bukan sekedar kebahagiaan duniawi tadi tuh, tetapi juga kebahagiaan yang kekal di akhirat. Jadi kebahagiaan kita itu tembusnya ke akhirat gitu loh. Karena memang kalau udah dalam Islam itu berarti udah deket sama Allah gitu. Kita merasa taat, syukur. Jadi tentu saja itu mendapat apresiasi dari Allah kan gitu. Jadi memang pasti sudah tidak ada misalnya bukan kebahagiaan yang mengandung dosa, mengandung maksiat, udah tidak ada kayak gitu. Pasti yang dunia dan akhirat gitu, yang membawa kekal di akhirat. Nah, bahagia dunia akhirat ya. Kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi, Islam mengakui kebahagiaan duniawi seperti kesehatan. Ya kita bahagia deh Bu ya kalau sehat. Kalau sakit kan susah ya Bu. Walaupun banyak duit juga kalau sakit nggak bisa nikmatin gitu ya. Itu mau jalan-jalan yuk, aduh encok gitu kan, nggak bisa jalan gitu. Mau ke mall aja susah gitu kan. Jadi memang Islam mengakui kebahagiaan duniawi seperti kesehatan, ketenangan hati, dan kesempatan. Tetapi menekankan bahwa ini adalah bagian dari anugerah Allah yang perlu disyukuri. Jadi kalau misalnya Islam juga karena memang kita masih hidup di dunia, kita juga disuruh untuk mencari kebahagiaan dunia juga kan gitu. Islam mengakui bahwa di dunia juga harus bahagia. Nggak usah juga, nggak apa-apa lah, saya nggak apa-apa lah menderita di sini, yang penting di akhirat saya masuk surga misalnya. Tapi Islam juga menginginkan bahwa umatnya itu tetap bahagia di dunia juga.
tapi bahagia yang mengantarkan kepada akhirat. Nggak juga kita harus ya udah menderita aja lah gitu kan, yang penting nanti di akhirnya seneng. Nggak juga Islam, tapi bahwa memang kita kadang-kadang diuji ya, ada juga misalnya diuji dengan mungkin masalah di dunia, cobaan-cobaan, ya itu lain hal lah ya, lain lagi apa teori apa namanya pembahasannya lain lagi. Nah kalau kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan hakiki, kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan di akhirat yaitu mendapatkan surga dan dijauhkan dari azab gitu. Jadi memang kebahagiaan yang sebenarnya itu di akhirat. Kita nanti dijauhkan dari azab, amin. Terus kita dimasukkan ke dalam surga, itu bahwa itu baru kebahagiaan yang hakiki. Karena kalau di dunia sebahagia-bahagianya kita di dunia kan sementara aja ya Bu, gitu ya. Ujung-ujungnya kita meninggal kan. Walaupun kita di sini dikasih harta yang banyak, anak-anak yang menyenangkan hati gitu kan, kesehatan lahir dan batin luar biasa lah, pokoknya lengkap semuanya. Tapi kan ujung-ujungnya kita tinggalkan juga gitu ya, kita akan meninggal juga pada akhirnya gitu kan, akan kita tinggalkan. Tapi kebahagiaan yang hakiki sebenarnya itu nanti di akhirat yang kekal selama-lamanya gitu. Jadi memang yang harus sekarang kita kita kejar, kita prioritaskan bahwa kebahagiaan di akhirat, karena nggak ada batasnya gitu ya. Nah terus apa lagi nih, ada beberapa hal yang kita dari yang menghambatnya dulu ya, beberapa hal yang menghambat dan merusak kebahagiaan. Jadi ada beberapa hal, kadang-kadang kita udah bahagia gitu, sebenarnya Allah memberikan nikmat yang banyak, tapi kadang-kadang ada hal yang akhirnya mengurangi kebahagiaan itu gitu kan. Misalnya apa aja nih Bu? Sikap negatif gitu loh. Kadang-kadang kan kita punya sikap negatif gitu ya, yang sikap yang belum beres lah, mungkin ada penyakit hati kah, ada hal-hal yang di hati yang belum tahu sendiri lah sekarang ya. Kadang salah satu doa kita bahwa ya Allah sembuhkan kita dari berbagai macam penyakit hati kita, karena kan itu juga akan mengganggu kebahagiaan. Mungkin kita udah bahagia, kita udah dikasih keluarga yang alhamdulillah, anak-anak yang baik, suami yang baik, harta yang cukup gitu ya, tapi karena ada sikap-sikap negatif tadi, akhirnya kan menimbulkan hal yang mengganggu gitu ya. Tetap aja bawaannya cepat marah, misalnya cepat bete, cepat kesel, misalnya lihat orang bawanya ngeselin. Jadi ada aja hal yang mengganggu, padahal kita pada dasarnya Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, misalnya itu akhirnya mengganggu ya, mengganggu kebahagiaan. Makanya kita harus, ini hal-hal yang harus kita hindari gitu loh, biar kebahagiaan yang Allah berikan ini tidak terganggu dengan hal-hal seperti ini. Apalagi terlalu banyak khawatir. Jadi banyak khawatir banget, padahal nggak kenapa-napa gitu loh. Salah satunya apa gini, maksudnya ini ada juga nanti overthinking gitu loh. Jadi hal-hal yang nggak perlu dipikirkan kita pikirin. Nanti jangan-jangan ini, jangan-jangan itu ya. Nanti kalau anak sih jangan, nanti ini, jangan. Jadi apa-apa tuh dikhawatirin gitu. Padahal nggak masalah, tapi karena kita terlalu banyak sekarang gangguan yang lagi mental health anxiety gitu. Jadi macam-macam lah sekarang tuh, makanya gangguan kecemasan. Apakah manusia tidak boleh khawatir? Boleh. Kalau yang dibilang, makanya yang jangan nggak boleh itu sampai disorder. Disorder itu sudah gangguan namanya. Misal kalau kita sedikit khawatir, khawatir sih, nggak boleh juga kita nggak khawatir sama sekali. Akhirnya kita nggak hati-hati, gitu kan? Kita semuanya itu harus ada, cuman dalam batas yang wajar. Misalnya kayak gini, ini yang dibilang bukan nggak boleh khawatir, terlalu banyak khawatir di sini kan bahasanya. Boleh khawatir, malah nggak boleh kalau kita nggak khawatir, udah los-losannya bodo amat gitu ya, udah terobos aja misalnya kan, karena saking nggak ada khawatirnya. Boleh khawatir, tapi jangan terlalu banyak, dalam batas wajar tadi gitu kan. Nah, jadi akhirnya dengan kekhawatiran itu kita membuat hal-hal yang hati-hati. Kalau hati-hati itu bagaimana? Berarti kalau pergi pakai helm misalnya gitu kan. Jangan misalnya kita akhirnya melindungi diri karena kita ada kekhawatiran, tapi jangan berlebihan kayak gitu. Jadi akhirnya dengan banyak khawatir itu mengganggu kebahagiaan kita gitu ya. Terus apa lagi tadi? Kurangnya rasa syukur gitu kan. Manusia ini kan
banyak yang tidak pandai bersyukur gitu. Makanya kita berdoa sama Allah selalu, ya Allah jadikanlah kita hamba yang pandai bersyukur gitu. Kadang akhirnya kalau kita tidak ada rasa syukur atau kurangnya rasa syukur, akhirnya banyak pun masih kelihatan sedikit. Mungkin orang lain aja masih jauh banget dari kita ya. Ini sebenarnya nasihat buat diri saya sendiri, karena kita susah banget kadang bersyukur. Ketika apalagi kita suka membanding-bandingkan gitu. Ojo dibanding-banding ke gitu ya. Jadi suka banding-bandingkan dengan kehidupan orang. Orang udah ada ini, orang udah begitu, orang sudah begini gitu, kok saya masih begini-begini aja misalnya. Padahal kita nggak tahu juga itu orang punya masalah di mana gitu. Mungkin secara kekayaan dia cukup, dia ada masalah yang lain yang kita nggak tahu. Yang kita lihat hanya happy-happy-nya saja gitu kan. Nggak semua orang kan menunjukkan kesusahannya gitu kan. Buat apa juga gitu ya Bu, kayak kita nih misalnya susah terus kita bikin status apa misalnya gitu, ditolong kagak, diomongin iya kan gitu, yang ada jadi gibahan orang. Bu itu tuh kan gini, ditolong kagak gitu. Entah kita bikin status terus ada yang membantu, belum tentu, yang ada jadi gosipin doang gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang kita ini karena yang kurang bersyukur, padahal kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak gitu ya. Badan kita ini aja hari ini Bu, Ibu bisa kesini semua, berarti Ibu masih sehat, sempurna, lengkap ya. Nggak ada yang kurang ya kita, alhamdulillah. Misalnya kayak saya kemarin, cuman urusan sakit tenggorokan aja Bu, nggak bisa datang ke sini Bu. Ya saya gimana, ngomongnya gimana, sakit gitu kan, susah gitu. Jadi cuman Allah ambil sedikit nikmat aja, itu sudah mempengaruhi banyak hal, ya kan gitu. Jadi makanya kalau hari ini kita masih bisa ke sini, terus kita masih ngomong, kita ketawa, kita senyum-senyum, betapa nikmat Allah sudah sempurna kepada kita ya. Gitu. Makanya kita memang harus lihat hal-hal ini. Yang kurang-kurang di hidup ini ya memang namanya juga dunia ya Bu. Ya pasti nggak mungkin sempurna gitu. Makanya enaknya nanti di surga gitu kan. Kebahagiaan yang hakiki tadi ya. Iya, di sini aja kita misalnya gini, lapar gitu ya nggak sih? Lapar banget nih, gitu kan? Lapar banget gitu kan? Kalau lapar apa Bu? Kalau lapar galak gitu ya Bu ya, kita, kalau lapar galak gitu kan, pengen makan gitu kan? Habis itu makan yuk makan, habis itu kenyangan, bego gitu kan? Jadi antara lapar sama kenyang itu juga ada efek-efek yang nggak enak juga di badan, sama lapar gitu kan? Habis kita makan, aduh kenyangan, aduh begah, aduh nggak jadi mager gitu, lain lagi masalahnya. Lah itulah dunia. Jadi dunia itu memang nggak semua mau kayak gini semuanya tuh ada hal yang tidak benar-benar enak gitu loh, nggak benar-benar enak. Healing Bu, yuk kita jalan-jalan kemana gitu kan, misal jalan-jalan kemana lah gitu, ke villa lah, ke hotel lah gitu kan. Antara enak dan happy 50-50 sama capek. Ya nggak, belum lagi macet di jalan gitu, ya kan? Nanti macet di jalan, apalagi liburan kemarin ya, macet gitu. Jadi antara healing dan kata sinting juga gitu ya. Jadi itulah dunia gitu, nggak ada bener-bener nikmat yang kita bilang, yuklah kita ke sana biar happy. Ya pulang-pulangnya tepar, apalagi ibu udah tua, aduh sakit pinggang pulangnya gitu kan. Misalnya gitu, jadi ada aja gitu loh. Jadi memang kebahagiaan dunia ini nggak ada yang bener-bener akan sebenarnya enak-enak banget, nggak ada gitu ya. Enak-enak sekedar enak aja. Antara enak dan nggak enaknya itu imbang-imbang gitu ya. Makanya ya gitulah namanya juga dunia. Makanya semoga kita bisa bersyukur ya dengan hal yang baik dan bisa bersyukuri hal yang kecil di hidup kita yang kelihatannya kecil padahal besar gitu ya. Itu apalagi tuh kurangnya hubungan sosial yang berkualitas. Nah, jadi masalah sosial, misalnya kita ada masalah lah sama teman, ada masalah sama tetangga, ada masalah lah sama saudara gitu. Jadi sebenarnya kita bahagia itu mengganggu ya Bu, jadinya jadi nggak enak lah, jadi kurang apalah gitu ya. Kalau kita ada misalnya tidak baik, kurang agak cekcok misalnya sama orang, apakah sama keluarga sendiri, tetangga segala macam, itu kan mengganggu kebahagiaan gitu, karena kita punya kurangnya hubungan sosial yang berkualitas. Makanya pintar-pintar juga kita menjaga kualitas hubungan sosial kita sama keluarga sendiri,
ya, sama saudara, sama ini. Jadi kan kalau kita kompak baik semua kan asik gitu ya Bu ya, kesini enak, sana enak, yuk makan, yuk ngeriung, yuk bikin sambel, yuk ngerujak, itu kan asik ya. Kalau misalnya nggak baik, tetangga mau keluar aja, lihat dulu, tuh udah keluar nggak dia ya, gitu, mau males dah gitu kan. Jadi kan itu juga mengganggu ya gitu. Jadi ya sebenarnya sih kita nggak bisa menghindari juga Bu ya, kadang-kadang masalah-masalah sosial sama orang, kadang-kadang kita udah berusaha baik, yang ono begitu gitu kan, akhirnya kita juga kesel gitu kan, ada aja lah gitu. Nah terus apa lagi, terlalu perfeksionis, ada nggak di sini ibu terlalu perfeksionis? Iya, jadi hal harus detil, harus begini gitu kan. Maksudnya kalau baju harus, kalau warna ini harus sama ini, nggak boleh salah. Kaos kaki sampai sendal harus sama Bu warnanya gitu misalnya. Kalau enggak beli dulu Bu, gitu. Beli dulu sana ke mall. Repot Bu. Makanya akhirnya sebenarnya harusnya itu bukan masalah, jadi masalah katanya perfeksionis tadi. Misalnya rumah gitu kan harus rapi detil, bunga harus di sini, harus nggak boleh miring sedikit, bantal harus posisi di sini. Jadi kalau ada anak-anak mau main, nanti berantakan lagi gitu, nanti ini lagi, jadinya ribet Bu gitu. Jadi terlalu perfeksionis buat kita ribet, rumah harus rapi standar itu Bu, standar TikTok gitu kan. Iya kan, sekarang kan kita suka lihat ya desain orang yang review rumah-rumah gitu kan. Ya iya Bu, lagi di review kan memang lagi beres ya Bu, nggak mungkin berantakan lagi rumah kita, namanya lagi di review ya pastilah diberesin Bu, ditata-tata yang bener. Kita harus standar itu misalnya, jadi nggak boleh salah dikit gitu, nggak boleh kotor dikit, pel lagi gitu. Anak-anak main dikit kayak, apalagi kayak rumah saya Bu, banyak banget anak-anak, kadang saya pusing juga sih Bu. Cuma akhirnya saya menurunkan standar itu Bu. Udahlah bodo amat lah gitu. Soalnya kalau dipikirin terus, saya stres kan, ngomel terus, capek gitu. Anak dia ngomelin terus. Ya udahlah, terserah aja lah gitu kan. Kadang-kadang saya bodohin amat gitu, karena kalau dipikirin banget harus selalu rapi, bersih, ya kita yang stres akhirnya gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kira-kira hidup ini memang tidak mungkin selalu ideal gitu ya. Jadi ya udah, kalau kira-kira memang kondisinya nggak bisa seperfeksionis kita, daripada stres turunin dikit perfeksionisnya gitu, turunin dikit gitu ya. Jadi seadanya, jangan terlalu dipaksakan. Terus apa lagi? Mendendam. Ya itu juga mengganggu kebahagiaan ketika kita punya dendam terus sama orang nggak kelar-kelar sampai hari ini. Misalnya, jadi ada aja masalah yang kita simpan terus, jadi akhirnya mengganggu terus hati ini. Yang paling susah Bu, jaga hati Bu. Ya kan? Yang paling susah itu memang jaga hati. Karena kita memang sudah berusaha memaafkan memang gitu ya. Kita juga sudah udahlah berusaha memaafkan, tapi tetap juga kadang-kadang gitu ya. Karena memang ya gitu, ada aja gitu. Makanya kadang-kadang kan ketika hati ini tidak benar-benar plong gitu kan, itu mengganggu ya Bu ya. Jadi memang itulah ya Allah, semoga Allah bersihin hati-hati kita ya. Ya kalaupun ya pasti saya juga pasti ada kesel sama orang, sakit hati sama orang pasti ada gitu. Semoga kita mudah ya hati kita nih memaafkan gitu ya. Ya walaupun mungkin kalau sudah parah banget kita mungkin tidak bisa seperti dulu lagi. Tapi paling enggak tidak yang misalnya kayak gitu ya. Paling enggak masih bisa lah kita tegur misalnya gitu ya. Ini masalah banget sebenarnya di sosial kan, masalah sosial ini paling berat gitu. Masalah sama Allah tuh lebih mudah kita minta maafnya ya. Kalau masalah sama orang tuh aduh ribet. Terus apa lagi Bu? Ketergantungan pada hal-hal material. Ya gitu, materi tadi, karena standar kebahagiaan kita materi. Ketika kita bilang tadi, kita bahagia kalau apa? Kalau banyak duit gitu kan. Akhirnya ketika kalau kita tergantung dengan pada hal-hal material tadi, padahal saya cari ya Bu ya beberapa referensi dalam Islam, dalam apa tuh namanya tuh yang umum segala macam. Saya nggak pernah di situ mendapatkan definisi kebahagiaan itu kalau banyak harta, nggak ada Bu. Nggak ada.
mau definisi secara umum, secara apa, secara bahasa, secara Islam, nggak ada Bu. Itu salah satu indikator kebahagiaan kalau banyak harta, misalnya nggak ada gitu, nggak ada indikator itu sebenarnya. Cuman kita sekarang nggak bisa dipungkiri di kehidupan kita, salah satu kayaknya standar kebahagiaan itu kalau banyak harta kan, punya duit kan, ya kayak gitulah. Gitu pokoknya kayaknya kalau kurang duit itu menghambat kebahagiaan gitu. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Makanya tadi karena kita mungkin kurang bersyukur tadi kali ya gitu. Tapi memang ya nggak bisa dipungkiri di dunia zaman now ini ya apa-apa kayak standar materialistis kan gitu kan kehidupan kita. Jadi memang agak menjadi masalah yang cukup besar untuk kita ketika misalnya mau bayaran nggak ada duit, mau ini nggak ada uangnya, memang akhirnya mengganggu kebahagiaan kita ya. Iya sih, memang nggak bisa dipungkiri secara kenyataan nih fakta, walaupun dalam definisinya nggak ada standar kebahagiaan itu karena materi gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri sih, semua orang merasakannya pasti ya, itu sudah menjadi masalah klasik di dunia ini gitu ya. Ketika kita mungkin ada berlebihan itu sedikit menunjang kebahagiaan ya, menunjang mungkin gitu. Terus apa lagi nih? Tidak memperhatikan kesehatan. Nah, jadi kalau kita bahagia pun ternyata kita kurang memperhatikan kesehatan, akhirnya kita suka sakit ya, kurang sehat, mau kemana, sakit kepala, aduh nggak bisa Bu, lagi vertigo, nggak bisa Bu, lagi kambuh, sakit perutnya Bu, nggak bisa lagi sembuh, nih apalagi kambuh apa misalnya kayak gitu. Jadi itu juga menghambat kebahagiaan kan ketika kita kesehatannya terganggu ya. Makanya memang harus salah satunya tuh kesehatan tuh sangat penting untuk diperhatikan biar kebahagiaan kita nih bisa menikmati kebahagiaan. Gimana bisa menikmati kebahagiaan kalau kita sakit, nggak enak badan, nggak enak ini, nggak enak itulah ya. Terus apa lagi? Bergaul dengan orang yang negatif gitu. Nah itu juga bergaul dengan orang toksik itu juga membahayakan dan bisa merusak kebahagiaan kita gitu. Jadi karena memang teman itu kan sangat memberikan efek. Makanya kan sudah dibilang lihat orangnya, lihat dulu siapa temennya gitu. Makanya sekarang bukan lagi motonya itu, bukan motonya ya. Sekarang dari psikologi juga dibahas. Jadi bukan kita itu kalau berteman mah sama siapa aja, enggak Bu. Kenalan boleh sama siapa aja. Kenal. Kalau kenal tuh boleh sama siapa aja, kenal kan? Kenal. Oh kenal, saya kenal sama ibu ini, saya kenal sama ibu itu, saya kenal sama dia, apa-apa pun modelnya. Nggak apa-apa, kenal doang. Ketika jadi teman, itu memang harus dipilih. Memang harus dipilih. Karena sangat memberikan efek yang baik atau tidak baik. Kalau kita salah-salah milih teman ya. Kalau misalnya milih temannya suka ngaji, yang mager-mager, aduh males sih, tapi yuklah Bu, yuklah gitu. Karena ada teman kita jadi semangat, jadi ada yang ngajakin. Kita aja misalnya ngaji nih, mau kemana? Nggak ada temennya gitu kan, sendirian males gitu. Coba kalau ada yuk, jadi yuk gitu ya. Karena ada yang semangatin, ada teman yang ngajakin, males-males juga jadi semangat kan Bu gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya temennya yang ngajaknya ke tempat yang nggak benar gitu, yang ada cuman healing doang nggak jelas, gitu kan? Cuman jalan-jalan kan ada sekarang masa fenomena ibu-ibu zaman now, ya tiap hari ngumpul nongki doang ngopi, nggak ada isinya. Isinya apa Bu? Ngomongin orang. Ya itu doang isinya gitu loh. Jadi akhirnya mau ngapain kalau nggak gibah Bu? Kalau nggak gibahin artis yang lagi viral, ya kan? Mengeluh dengan urusan rumah tangganya mungkin, gitu. Habis itu atau ngeluhin orang, ngomongin orang, tapi nggak ada solusinya Bu. Kan nggak ada solusinya, cuma diomongin doang situ, yang ada mumet aja. Ya kalau temennya positif, duit habis. Ya kalau misalnya temennya positif, mungkin dia bisa kasih kita masukan positif.
Oh kita lagi curhat apa, oh ya Bu gini aja. Coba kalau temennya sama-sama yang negatif tadi, makanya bergaul dengan orang negatif, apa enggak kita juga ikut-ikutan aneh gitu. Misalnya ada masalah sama suami, ya udahlah cerai aja gitu, gampang lah, banyak tuh lu, apalagi lu cantik bisa dapat yang lain gini gitu, gue aja bisa misalnya modelnya kayak gitu. Nah gimana, oh dapat temen kayak gitu, akhirnya kan pikirannya juga jadi negatif kan gitu. Makanya boleh kenal sama siapa aja tapi tidak berteman dengan siapa aja. Memang nggak perlu banyak-banyak banget Bu, sekarang itu bukan waktunya, apalagi masa-masa kayak kita udah tua nih ya, nggak perlu banyak-banyak banget, yang penting berkualitas gitu temennya. Ya bagus kalau banyak berkualitas, tapi nggak perlu banyak kalau tidak berkualitas gitu loh. Kalau kira-kira memberikan efek yang kurang baik ya udah, ya sekedarnya aja kayak kita bilang tadi. Teman-teman kan kayak teman tuh ada gini Bu, ring 1, ring 2, ring 3 misalnya ringnya ya. Kita mau misalnya temen yang ini kita bisa taruh di wilayah terdekat kita gitu. Oh agak kurang ini nih, taruh di agak luar sedikit gitu. Ya oh agak nggak banget deh, tahu lebih jauh sedikit. Jadi nggak apa-apa ada di circle hidup kita, karena mungkin kita nggak bisa menghindar juga, tapi tidak deket banget gitu ya, gitu. Terus apa lagi tadi, membandingkan diri dengan orang lain, itulah banding-bandingan tadi. Akhirnya padahal kita, Allah udah kasih kita nikmat yang banyak juga, tapi karena kita standarnya orang lain, banding-bandingan orang lain, akhirnya kita jadi kurang bersyukur ya. Jadi padahal kita bahagia jadi kurang bahagia gara-gara standarnya orang gitu kan. Enak kayak dia, seandainya suami saya kerjanya kayak gitu kan enak, tiap bulan gajian, sedangkan saya nggak jelas gajiannya kapan. Padahal ya ada juga rezeki kita, mungkin caranya beda-beda, tapi kita maunya kayak gitu, padahal kita juga nggak kurang banyak, tapi karena standarnya oh lebih aman kalau setiap bulan gajian dengan jumlah yang sekian, akhirnya kita merasa kurang bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi jangan banding-bandingkan, rezeki masing-masing Allah udah atur gitu ya. Apalagi tadi overthinking tadi ya, jadi jangan kadang-kadang suka mikir berlebihan, mikir kemana-mana, persepsi entah apa-apa padahal tidak sesuai fakta. Karena banyak loh orang gitu, dengar informasi apa nanti dia pikirin yang berlebihan dengan persepsi dia, akhirnya deg-degan sendiri gitu kan, padahal nggak kayak gitu juga gitu. Jadi akhirnya jadi susah sendiri kan, jadi nggak bahagia gara-gara itu. Kurangnya keseimbangan hidup. Jadi semuanya itu harus seimbang ya. Apa-apa itu yang enak pun kalau berlebihan pun jadi nggak enak. Enak, iya benar. Makanan enak pun kalau udah kebanyakan pun jadi enak, ya Bu, gitu kan? Jadi semuanya harus seimbang, nggak boleh yang kita anggap misalnya cantik pun kalau udah terlalu cantik pun bahaya juga misalnya gitu ya, berlebihan. Jadi semuanya seimbang. Apalagi nih, nah ini ada surat Al-Imran ayat 112. Saya baca artinya aja ya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Itu kata Allah ya. Jadi jangan kamu merasa lemah, kamu jangan pula kamu sedih, kata Allah, sebab kamu paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Udah standarnya itu kita tuh udah paling keren, udah paling hebat di mata Allah kalau kita beriman. Jadi nggak perlu sedih-sedih banget sama hal-hal yang lain. Kurang duit lah, kurang cantik lah, kurang apa lagi, ya kurang-kurang yang lain lah, nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting di mata Allah kalau kamu beriman itu derajatnya udah paling tinggi. Jadi standarnya itu ya sekarang, apalagi kayak usia-usia kita ya, mau cari apa lagi ya Bu ya, kalau nggak deket-deketin Allah ya, deket-deketin Rasulullah ya kan gitu, tiba-tiba pulang gitu kan, yang udah aja tiba-tiba pulang, apalagi kayak kita mungkin udah setengah kaki ke kuburan gitu ya. Jadi udah siap-siap kapan aja gitu kan, karena bisa aja ajal datang tanpa aba-aba gitu ya. Kalau ada aba-abanya sih masih mending, kadang sempat kita tobat-tobat dulu
banyak istighfar dulu. Kadang ada juga yang datangnya tiba-tiba gitu tanpa aba-aba gitu ya. Makanya harus siap dipanggil kapan aja gitu ya. Gitu ya. Motonya siap dipanggil kapan aja. Berarti waspadanya setiap saat. Karena kita kan memang pada dasarnya manusia ini lebih banyak lalai, Bu, gitu. Lebih banyak lalainya dengan gimana ya, hati-hatinya jaga-jaga itu lebih banyak lalai. Terus apa lagi nih? Ini ada nih ya, kita baca arti dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, makanya di sini semoga kita berdoa, semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung tadi ya, beruntung di dunia dan akhirat ya. Jadi saya suka dengan arti surat dari Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian kunci kebahagiaan. Sebenarnya ada dua aja, Bu. Dua kunci kebahagiaan itu yaitu takwa, dua kunci kebahagiaan dengan takwa yaitu iman dan amal soleh. Nah sebenarnya kenapa berarti kalau misalnya kita masih kurang bahagia, sebenarnya kuncinya ya memang kita masih kurang iman sama kurang amal soleh gitu. Jadi selama ini kita merasa kurang bahagia hidup kita, berarti kuncinya memang kita kurang iman dan kurang amal soleh. Akhirnya membuat hidup kita nih kayak galau, kayak kurang bersyukur, jadinya mengeluh. Kenapa? Ya karena kita kurang iman sama kurang amal soleh. Kalau kita misalnya iman kita kuat kepada Allah, kalau iman kita kuat kepada Allah, otomatis kita akan baik-baik saja ya. Maksudnya mau Allah kasih ujian, mau Allah kasih nikmat, pada dasarnya kenikmatan juga ujian kan, Bu? Ujian yang nikmat gitu sih? Sebenarnya kan tetap misalnya Allah kasih kita cobaan, misalnya dikasih sakit ya, itu kan cobaan gitu atau ujian. Nah terus kita juga misalnya dikasih nikmat, lagi enak nih, hidup lagi happy-happynya, badan lagi sehat-sehatnya, harta lagi banyak-banyaknya gitu kan. Padahal kan itu ujian juga yang kita nggak berasa gitu loh, nggak berasa itu diuji. Padahal itu ujian yang sangat menyesatkan kalau di mata Allah. Malah kalau misalnya kita jadi lalai dengan itu ya, jadi lalai dengan diberikan harta, akhirnya kita bisa jauh dari Allah, istidraj. Nah itu lebih bahaya lagi. Memang kelihatannya di dunia happy gitu, akhirnya melalaikan dari kita misalnya bertakwa kepada Allah gitu, akhirnya kita melakukan hal misalnya yang tidak Allah sukai gitu, malah itu menjadi cobaan terbesar karena nanti urusannya kan di akhirat gitu. Makanya kalau misalnya kita punya iman yang kuat kepada Allah, kita akan terima. Mau dikasih misalnya lagi dikasih sakit, dikasih susah, ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini menurut Allah baik. Ini kita terima dengan semua takdir Allah. Kita terima, kita lagi dikasih sakit, mungkin kita lagi disayang, lagi maksudnya kita punya dosa lagi dihapus-hapusin sama Allah. Kita kalau iman kita kuat, kita terus akan bersangka baik dengan Allah kan. Akhirnya walaupun Allah kasih maksudnya kalau kita lihat dari dunia mah lagi diuji, membuat kita malah ini nikmat gitu, karena iman kita kuat gitu, nggak jadi bahan keluhan ya buat kita. Aduh Bu, ini pelajaran banget buat saya Bu. Maksudnya saya lagi ngomong nih kayak lagi menasehati diri saya dan menonjok-nonjok diri saya sendiri sebenarnya
gitu. Ketika kita memang iman kita naik turun ya, kalau lagi bener, aduh bener banget dah, oke deh Allah, apa aja dah akan ku jalani gitu. Cuma lagi ngek gitu kan, ya Allah kok begini sih gitu, gitu kan, kok begini amat sih misalnya. Tapi nanti makanya coba maintenance, makanya cari ilmu Bu, makanya kayak gitu kita cari ilmu. Jadinya pas kita ngek, oh kita dapat insight yang baik, oh ya. Jadi dilempengin lagi nih otak, dilempengin lagi nih hati, iman dicas-cas lagi, katakan. Karena kan manusia nih kan imannya begitu deh, gitu. Makanya kita cari ilmu nih, sama-sama nih kita belajar menasihati diri kita sendiri, biar maksudnya kalaupun kita udah ngek-ngek, naik lagi, gitu ya. Udah mulai mengeluh-mengeluh nih dengan hidup. Ah, nih iman lagi nggak beres nih berarti nih, gitu kan? Tadi apalagi amal soleh ya, kadang-kadang memang saya merasakan ketika lagi misalnya kita lagi futur ya, misalnya lagi agak males ibadah, misalnya lagi agak mager gitu kan, itu nggak tenang hati kan Bu, hati itu kayak galau gitu, gampang enak deh gitu. Tapi kalau kita lagi tahajudnya lagi bener nih, nggak bolong misalnya, duhanya, sholat rawatibnya lagi banyak nih misalnya, zikir sama Allah tuh kayak hati kan tenang ya Bu ya. Kayaknya amal kita lagi banyak, kayak tenang aja sama Allah tuh, walaupun mungkin ada ujian-ujian hidup yang kita lebih santai gitu, lebih tenang. Tapi kalau lagi misalnya sholatnya kacau, misalnya, mungkin saya yakin kalau Ibu Majelis Lain kalau sholat 5 waktu mah udah nggak kacau, saya yakin. Mungkin cuman urusan sunnahnya, kalau wajib insya Allah lah udah aman lah ya, udah di batas aman gitu kan. Mungkin masih ada di luar sana yang masih di sholat 5 waktu aja masih ini banget gitu ya, masih berusaha banget gitu. Tapi insya Allah kalau Ibu Majelis Taklim mah sholat yang wajib-wajib mah, ibadah wajib mah udah aman ya, tinggal kualitasnya aja, mungkin khusyuknya lah gitu ya. Mungkin lebih ke menghayatinya ya, memaknainya gitu, merasakan mungkin kita bertemu sama Allah tuh bagaimana ketika sholat. Misalnya kita udah di batas yang bagaimana rasanya memang udah bener kayak berkomunikasi sama Allah, bukan cuma sekedar menyelesaikan kewajiban gitu ya. Nah, kita kalau misalnya udah di batasnya itu kan kita memang lebih tenang, lebih bahagia hatinya tuh. Walaupun ada coba-cobaan pun kita nggak terlalu ngerungsing banget. Kalau iman kita lagi bagus, amal kita lagi baik gitu ya. Kalau enggak, itu penyebab kegalauan ya gitu. Terus makanya tadi kuncinya, kalau kita masih merasa hidup kurang bahagia, berarti kita kurang iman dan amal soleh. Berarti tingkatin iman dan amal soleh. Insya Allah kalaupun ada masalah-masalah hidup, nanti akan ada jalan keluarnya dengan pertolongan Allah kan gitu. Apalagi nih hadis ya yang udah biasa kita dengar kayaknya. Ketahuilah, ada aja nih nelpon di mana-mana ini. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Udah biasa ya. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia, ya kan? Hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih ya. Jadi ini memang dari Rasulullah bahwa memang iya ya Bu ya, kalau misalnya hati kita bersih, hati kita baik gitu ya. Kayaknya kalaupun ya hidup ini penuh dengan gonjang-ganjing, itu kan kita akan lebih nyaman gitu ya, nggak banyak masalah mungkin sama orang gitu ya. Walaupun kadang ada juga orang yang cari masalah sama kita gitu kan, kita nggak cari masalah, ada orang yang cari masalah gitu. Tapi paling nggak ketika kita bersikap ketika orang cari masalah itu nggak mungkin sefrontal kalau hati kita sama-sama nggak baik misalnya gitu ya, bisa tambah parah masalahnya. Tapi karena misalnya dari sononya kita udah berusaha baik, dari sononya begitu, paling enggak respon kita mungkin akan lebih tenang. Jadi tidak menjadi masalah itu jadi tambah besar, mungkin kayak gitu. Jadi memang pastilah kalau misalnya hati kita baik, ya hidup kita relatif akan lebih baik gitu ya, dibandingkan mungkin yang penuh dengan penyakit hati.
Rata-rata Bu ya, saya lihat ya teman-teman saya, ya mudah-mudahan kita kan lagi berusaha nih ya Bu ya, mengobati hati kita biar tidak ngefek ke badan. Karena banyak teman-teman saya lihat kalau dia misalnya punya pikiran yang sering negatif, dia suka mengeluh dengan hidupnya. Ini sering gitu loh, saya melihat ini fakta yang terjadi di depan mata ya gitu. Dia sering mengeluh dengan hidupnya, dia sering tidak menerima. Ketika mengeluh itu berarti tidak menerima ya, tidak menerima sesuatu hal. Misalnya memang Allah sudah takdirkan begini, itu dikeluhin terus. Itu kan begini, kan begini begitu. Memang sih, kalau misalnya kita nasehatin, orang tuh kan suka bilang gini, lu sih nggak ngerasain kayak gue, kan gitu. Ya terus gue ngerasain, terus aku harus ngerasain gitu. Ya tentu saja mungkin kita bisa hanya berempati gitu ya, mendengarkan. Masa kita harus ngerasain kayak dia ngerasain, memang kita itu bukan masalah hidup kita kayak misalnya gitu. Tapi ketika kita sudah tahu, ini sudah menjadi pakem, gimana ya? Kayak Bu, bentar. Dulu. Sebentar. Ini rekaman buat saya. Nggak pas puzzle-nya satu. Bismillah. Oke. Nah, misalnya kalau misalnya kita nasehatin tetap juga nggak nerima, lu kan nggak ngerasain kayak gue. Ya iyalah, kan memang drama hidup kita beda-beda. Gitu kan, mungkin dia ada masalah di bagian misalnya taruhlah suami misalnya, atau ada masalah bagian mertua misalnya gitu kan. Lah kita kan drama kita beda lagi judulnya gitu kan. Memang kita pasti akan tidak merasakan apa yang dia rasakan gitu loh, beda, galau kita tuh beda gitu kan. Tapi ketika kita sudah tahu ini memang misalnya kondisi memang begini, terus kita memilih untuk terus mengeluh, ini dikeluhin terus misalnya, gimana ya, ini menjadi masalah terus seumur hidup. Memang udah tahu, memang ini memang begini. Misalnya taruh ya, misalnya masalah mertua, gitu. Contoh, masalah mertua, kan memang udah tahu mertua kan gue kayak gini, kayak gitu. Ya sih, kalau jadi lu juga gue mungkin nggak kuat gitu. Terus mau dikemanain Bu? Mau dibuang? Kan nggak mungkin kan Bu? Iya kan? Maksudnya kan ini memang sudah menjadi misalnya dia kondisinya memang anaknya memang harus mengurus ibunya, nggak ada pilihan, ya kan? Mau nggak mau kita terima sebagai istri, mau nggak mau kan harus menerima bahwa dia memang punya ibu yang harus diurus, nggak mungkin dibuang gitu kan? Udah tahu kan gitu kan? Akhirnya, tapi kalau ini kita keluhkan terus seumur hidup, kan yang capek siapa Bu? Kita kan. Akhirnya memang mau nggak mau kita harus cari cara untuk hati berdamai menerima gitu, nggak ada pilihan lain untuk menerima ini. Menjadi, soalnya kok akhirnya dikeluhkan terus, nanti lama-lama bisa jadi penyakit buat kita Bu. Jadi akhirnya kita nggak kan gue kan gini, gue kan gitu. Iya sih, tapi terus mau gimana? Masa mau dibuang kan mungkin kan Bu. Jadi mau nggak mau kan ini memang masalah yang memang tidak ada solusinya selain misalnya nanti ibunya sudah meninggal misalnya. Ya udah, mau ngapain? Ya kan gitu. Jadi iya, ketika iman tadi kita kan sudah akhirnya terima dulu takdir bahwa memang kita menikah dengan situasi suami yang punya ibu yang harus diurus misalnya gitu ya, nggak ada pilihan lain, mau nggak mau gitu kan. Kalau kita nggak terus ambil misalnya sisi positif, oh bahwa ini memang nggak enak, memang nggak nyaman misalnya, iya sih secara manusiawi tidak nyaman, tapi kan akhirnya kalau kita tidak bisa membalikkan posisi ini, oh inilah memang mungkin itulah Allah kasih surga buat keluarga kita. Memang cobaannya nggak enak ya kan, karena memang hadiahnya surga. Kalau enak hadiahnya apa Bu? Kipas angin ya kan Bu? Gitu, karena nggak enak lah gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya ini kita tidak berdamai dengan kondisi takdir yang Allah udah kasih, akhirnya kita cuman terus maksudnya hati kita bergolak terus, mengeluh terus, yang memang ini solusi memang nggak ada solusinya selain menerima, ya kan? Ya tidak, misalnya kita balik, ini memang menjadi ini surga, misalnya memang jadi ladang pahala buat kita, nggak kita balik itu menjadi hal yang positif, yang kita anggap ini tidak nyaman,
Terus tapi Bu, biasanya orang seperti ini kalau kita bilang, lu sih nggak ngerasain kayak gue. Oh iya sih, terus udah nggak tahu kita mau nasihatinnya gimana. Akhirnya Bu, ini hanya satu contoh, ada juga yang lain-lain seperti itu. Selalu buat orang tuh selalu komentarnya negatif. Di mata dia, orang itu tidak ada yang benar. Gitu. Pokoknya kan kita nih, setiap orang nih kita ya, mau saya mau ibu pasti ada sisi baik, ada pasti sisi kurangnya kita. Nah, bagi orang yang pikirannya negatif, dia selalu akan mengangkat orang dari sisi yang negatifnya, bukan yang kebaikannya yang diangkat. Jadi selalu memandang orang yang dari sisi yang kurangnya. Jadi dia fokus sama orang tuh di sisi itu. Nah, biasanya saya lihat beberapa teman saya 1, 2 yang model kayak gini banyak penyakit Bu. Penyakit badan, ke badan, yang sekanker lah, yang inilah, yang tumor lah, yang apalah, ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Dari mana Bu? Dari pikiran yang negatif, terlalu banyak negatif. Jadi makanya memang hidup ini selalu kan antara negatif positif kita akan selalu ketemu. Tapi kita berusaha selalu otak kita fokus sama hal yang positif. Yang negatif pasti ada, tapi jangan fokus di situ gitu loh. Kalau ada temen yang gini, tapi dia juga banyak baiknya kok, gitu loh. Iya, karena gimana ya Bu? Mungkin kita bisa aja secara sosial kita tidak nyaman sama dia. Tapi kalau kita selalu tertuju sama hal negatifnya, yang rusak kita juga Bu, gitu loh. Makanya kadang-kadang saya nih ya Bu, kalau saya kesel sama orang, yang saya ngajiin tuh orang, maksudnya gini, kalau baca Al-Fatihah, misalnya saya mau baca kayak tadi, kita baca Al-Fatihah sama-sama. Ini saya bayangin nih orang yang bikin saya kesel. Minimal apa? Biar hati saya menjaga hati saya sendiri gitu loh. Ya terserah orang itu mau baik, mau nggak baik, mau akan baik sama saya atau tidak, ya udah itu urusan, udahlah gitu misalnya. Tapi paling nggak di hati kita tuh kita ngajiin, kita kirimin Al-Fatihah, karena kita nggak mau hati kita ada menyimpan itu tadi, karena nanti akan menjadi penyakit buat kita gitu loh. Kalau udah numpuk Bu, terus jangan banyak mendem perasaan Bu, gitu loh. Rilisinnya yang benar, rilis dikit, karena biasanya nanti yang tumor di sini lah, mana itu Bu, karena itu efeknya karena hal-hal yang dipendam tuh nanti nonjolnya di badan tuh ada aja. Itu sering banget terjadi. Saya melihat pas dia sakit, lihat orangnya gini, ada ya pastilah gitu. Ya mungkin itu bukan semata-mata, ada juga mungkin memang cobaan murni dari Allah, wawalam ya. Setiap orang sih beda-beda Bu kasusnya gitu ya. Nah, apalagi nih? Tadi dia ini sendiri. Nah, gitu. Pentingnya menjaga hati yang akan mempengaruhi kualitas ibadah, ketenangan jiwa, hubungan sosial, kebahagiaan, dan kehidupan yang bermakna. Nah, makanya kita hidup ini harus bermakna Bu, jangan yang penting hidup aja. Ya udah, yang penting udah hidup aja gitu. Yang penting hidup, menyelesaikan hidup, tapi nggak ada maknanya ya. Kita harus tahu kita nih buat apa diciptakan, buat apa kita ibadah, apa tujuan hidup kita memaknai semuanya gitu ya, dengan makna yang benar gitu ya. Ada juga makna yang salah ya, jangan salah-salah dimaknain juga gitu ya. Ini kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sih ada indikator kebahagiaan dalam Al-Quran. Tapi ini kan saya memang ada tulis suratnya banyak ya, tapi nanti saya kasih deh filenya, cari sendiri karena suratnya banyak banget. Suratnya misalnya nih ya, indikator kebahagiaan dalam Al-Quran. Yang pertama, qalbun syakirun. Ini di dalam Al-Quran, hati yang selalu bersyukur. Itu ya, indikator kebahagiaan dalam Al-Quran, hati yang selalu bersyukur. Ini ada suratnya, ada surat ketiga 13 ayat 28, ada surat kedua ayat 152. Nanti saya kasih aja ya ininya, biar cari sendiri. Soalnya terlalu banyak, nah mungkin kita buka di sini satu-satu. Nih, ini kita ininya aja. Kesimpulannya aja. Terus apa lagi nih? Al-azwaju solih, pasangan hidup yang soleh. Nah, itu menjadi indikator kebahagiaan dalam Al-Quran. Tentu saja Bu ya, kalau kita tidak punya pasangan hidup yang nyaman, yang baik, tentu saja itu sangat mengganggu kebahagiaan dong. Gimana mau bahagia misalnya pasangan hidupnya tiap hari misalnya marah-marah lah, apalah, kasar lah, dong zalik yang KDRT lah, gimana coba mau bahagia kan? Jadi dalam Al-Quran pun sudah gitu, makanya suruh cari pasangan hidup yang soleh, itu menjadi indikator kebahagiaan gitu kan. Terus apa lagi? Al-auladul abrar, anak yang soleh solehah gitu. Jadi tentu saja kalau anak kita bermasalah, nuzamizalik ya Bu, ya tentu saja menjadi
masalah kan dalam hidup kita gitu. Masalah anak sama suami ini kan sangat inti ya. Kalau misalnya anak baik, suami baik, tentu saja itu kita bahagia ya. Walaupun kurang-kurang duit dikit gitu kan. Itu kan udahlah gitu. Tapi kalau misalnya suami bermasalah, punya anak yang bermasalah, apa nggak ngurusin tiap hari kan jadi pikiran gitu ya. Jadi kemana-mana lah gitu ya, mau kemana-mana nggak enak, mau ketemu temen males gitu kan karena galau tadi, gitu. Bad mood ya, iya. Jadi semoga kita diberikan anak yang soleh, yang solehah gitu ya. Terus apa lagi? Albi'atu solihah, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Nah itu indikator kebahagiaan juga dalam Al-Quran. Cari lingkungan yang baik kayak gini nih, ada perumahannya baik, tangganya baik-baik, masjidnya enak, bisa ngaji, bisa sholat, ya kan? Jadi karena lingkungannya baik buat keimanan kita. Jadi memang kita kan untuk menjaga keimanan juga butuh lingkungan. Makanya kalau dibilang mendidik anak itu kita butuh satu kampung gitu kan, bukan hanya di rumah kita. Kalau di rumah udah bener, pas keluar rumah dapat lingkungannya nggak bener, jadi terpengaruh gitu, jadi nggak baik kan. Sekarang kan banyak banget gitu, di rumah kita udah ngasih taunya bener, udah didiknya bener, ketemu teman kagak bener, ketemu tetangga misalnya gimana. Jadi memang harus memiliki lingkungan yang kondusif. Makanya kalau cari rumah, cari dulu tetangganya siapa, masjidnya di mana gitu ya, gitu. Jadi biar nggak jauh-jauh untuk menjaga keimanan kita gitu ya. Majelis taklimnya gimana di sini? Oh ada Bu, ada ngaji Bu tiap hari Rabu. Oh ya, nggak mau deh beli rumah di sini misalnya gitu. Karena kita biar, saya biar kalau ngaji enak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Apalagi al-malul halal, harta yang halal. Makanya tadi bukan dibilang harta yang banyak, tapi harta yang halal gitu. Jadi memang indikator dalam Al-Quran itu salah satunya harta yang halal gitu, bukan hanya sekedar banyak tapi yang halal gitu, karena akan mengganggu banget Bu, banyak banget gara-gara harta yang mobil ya. Iya. Mobil sampah. Bisa nggak? Bisa. Oke. Jadi kalau misalnya banyak gitu Bu, masalah anak juga biasanya, kenapa kadang-kadang ada anak yang bermasalah? Kok susah banget dikasih tahu, susah banget diarahin gitu. Udah di sekolahin tempat yang baik, ditaruh di tempat ngaji yang baik, tetap juga gitu. Ternyata bisa jadi pas ketika dikonsultasikan, ayahnya kerja apa, hartanya dari mana. Misalnya ternyata memang ada indikasi hartanya kurang baik, kurang bersih. Ini juga membuat hati itu keras gitu. Keras hati ketika kita makan makanan yang tidak halal, yang kurang baik ya asalnya misalnya gitu. Makanannya sih halal, nggak makan babi misalnya ya gitu. Tapi memang dari mana gitu orang tua mendapatkan, ya proses mendapatkan harta itu dari mana? Ternyata mungkin ayahnya mungkin apalah gitu. Nah membuatlah misalnya kita kok jadi males ibadah, kok males ini, anak dikasih tahu susah. Maunya main game terus sampai kecanduan, main gak karuan, udahlah kacau, udah coba cek dulu gitu, ada nggak mungkin aliran dana yang kurang halal gitu, subhat atau apa. Makanya ini juga menjadi masalah hidup ya, ketika misalnya kita tidak mendapatkan harta yang benar-benar baik. Terus apa lagi? Tafakuh fiddin, semangat untuk memahami agama. Nah ini juga salah satu indikator kebahagiaan bahwa kita tuh punya semangat nih, bukan rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin taklim. Nah ini menjadi salah satu faktor kebahagiaan ya gitu. Apalagi umur yang manfaat dan barokah gitu. Umur yang manfaat dan barokah, makanya saya tuh selalu kalau berdoanya tuh, ya Allah berikanlah umur yang panjang dan bermanfaat gitu. Jangan panjang doang nggak ada manfaatnya gitu kan. Tiap hari ngabisin buat apa, nonton drakor doang gitu misalnya. Sekarang lagi dracin ya Bu, yang apa melolo lah. Itu dibayar lagi Bu ya nonton ya katanya. Ada yang gratis. Aduh itulah melolo, melili gitu. Ya itu maksudnya sesekali boleh lah ya buat iseng-iseng, tapi jangan tiap hari
kecanduan, akhirnya nonton mulu kerjanya, akhirnya mau ngaji nanggung nih nonton racin, mau ngaji udah jam 9 habis nggak jadi nanggung nih gitu. Nah itu bahaya tuh kalau udah kayak gitu. Akhirnya mau masak nggak, anaknya nggak masak dia sih nonton aja gitu. Nah itu bahaya. Jadi jelasnya habis masak, habis sholat, sebentar minta istirahat buat refreshing sih ya udah gitu ya. Kadang-kadang kadang suka orang jadi berlebihan ya Bu. Kadang-kadang udah ketagihan, kecanduan, susah gitu kan. Nanti diajak teman ngaji nonton malus gitu. Anak di rumah aja nonton racin gitu kan. Nah itu udah nggak baik kan kalau kayak gitu. Jadi intinya semoga ya umur kita tuh panjang dan berkah dan manfaat gitu ya. Nggak habis untuk hal yang sia-sia kan. Kita kan juga banyak kayak gitu ya Bu, banyak lalai jadinya sia-sia ya. Terus apa lagi nih sedikit lagi ya, cara meraih kebahagiaan dengan takwa. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran, membaca, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Itu saja gitu ya, karena memang Al-Quran itu juga obat hati, penenang hati ya, petunjuk yang terbaik gitu ya. Kita nggak usah capek konsultasi ke macam-macam psikolog. Sebenarnya kalau misalnya kita manut sama Al-Quran aja sih, sama ini sebenarnya udah tenang ya hidup ya. Karena kita kayak tadi sebenarnya, kalau misalnya semua orang imannya kuat, amalnya baik, Bu, nggak usah Bu ke psikolog kan, nggak laku gitu. Sekarang kan karena orang imannya kalau karena orang imannya kurang, ibadahnya kurang, galau-galau, akhirnya ke psikolog gitu kan. Gitu. Coba kalau semuanya imannya kuat, nggak penting udah tenang semua, ngapain ke psikolog, itu udah santai, udah aman, sudah menerima, sudah happy gitu kan. Apalagi memperbanyak sholat ya kan, tentu saja sholat itu apa namanya, tiang agama, terus apalagi apa namanya, nah itu habis itu kan kita disuruh juga menyelesaikan masalah dengan sabar dan sholat gitu kan. Habis sabar banyak sholat, habis sabar banyak sholat gitu kan. Jadi itu insya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah hidup kita gitu ya, banyak sujud gitu ya. Terus apa lagi, istiqomah dengan syariat Islam, menjalankan ibadah dengan konsisten dan menjalankan hukum-hukum Islam gitu ya. Nah maksudnya insya Allah lah. Ini kan apa tadi, cara meraih kebahagiaan dengan takwa tadi ya. Apalagi menjauhkan perbuatan maksiat, menjaga diri dari perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang gitu kan. Kita udah ini sama Allah ya, udah patuh sama Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangan Allah gitu. Terus apalagi memberi dan berbagi, berbagi dan peduli. Karena memang selalu kita kan, kalau sebenarnya itulah ya, manusia ini kan penuh dengan kikir ya, kata Allah gini, kalau susah mengeluh manusia ini ya, kalau diberi kelebihan kikir. Nah padahal memang kita sebenarnya kalau kita membantu orang, kita peduli, kita suka ngasih, itu kan ada kebahagiaan tersendiri ya nggak sih. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita juga, saya juga sering gitu, misalnya nih kasih nggak ya gitu kan, kadang kasih gitu kan, itu lebih tenang kan Bu. Tenang ya, udah bisa bantu misalnya gitu kan, itu kan ada kebahagiaan sendiri ya, tenang gitu, senang gitu kan. Apalagi bergaul dengan orang-orang soleh, memilih teman yang baik dan menjadi teladan kebaikan gitu ya, kayak kita bilang tadi ya. Jadi memilih teman-teman yang baik gitu, yang memberikan insight yang baik, walaupun kita curhat bisa memberikan masukan yang baik, yang benar gitu kan, jangan malah jadi tambah kacau gitu ya. Apalagi berpikir positif. Nah pikiran kita kayak tadi kembali lagi, pikiran harus positif, memandang sesuatu hal dengan positif. Karena kan banyak juga kita alhamdulillah ya, misalnya kayak kita tuh udah misal jatuh, ya alhamdulillah sih cuman sakit yang ini gitu kan, nggak sampai begini. Nah kan itu kan berarti kita bisa memandang itu dengan syukur, dengan positif ya. Masih mending sih jatuhnya ke sini tadi, nggak ke sana, aduh bakalan begini. Nah, masih untung gitu ya. Ya alhamdulillah, itu hal yang baik gitu, yang bisa harus kita pertahankan. Jadi kita tetap bisa melihat hikmah dari situ. Udah misalnya itu menjadi masalah pun, kita bisa melihat kebaikan dalam masalah itu. Nah itu maksudnya selalu berpikir positif gitu kan. Nah akhirnya kita tenang ya Bu gitu, daripada kita ya untuk begini begitu, malah tambah kacau gitu. Apalagi nih, mengendalikan keinginan, tidak mengikuti hawa nafsu.
Ya kan? Kadang-kadang kita kan bukan banyak butuh tapi banyak pengen. Ya, gitu kan. Baju mah sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Bu ya. Ya selusin cukup lah kali ya. Selusin maksudnya ya ada daster, ya ada apa ya kan sebenarnya. Kalau dipikir-pikir cukup sebenarnya. Tapi kan kita 3 lemari full gitu kan. Warna-warni ini kalau ini nanti ini udah ada baju ini nggak ada jilbabnya, beli jilbabnya lagi, ini udah ada jilbabnya warna biru, belum aja baju warna biru, beli lagi gitu. Terus setiap kondangan beli baju baru gitu kan, padahal ya gitu, karena memang kadang-kadang kita terlalu mengedepankan hawa nafsu, akhirnya susah sendiri kan Bu ya, situ uangnya, makanya kita selalu merasa kurang karena keinginan gitu, padahal cukup gitu. Cukup aja, misalnya mau baju segini diputar-putar, cuman kan nanti kan diomongin ibu itu kok bajunya itu lagi sih gitu kan. Nah itulah ya fenomena sosial ya, maksudnya kok bajunya itu mulu, nggak punya baju gitu misalnya kan, gengsi dong gitu kan gitu. Jadi akhirnya kita beli baju mulu kan, jadi dikeluarin lah Bu ya, maksudnya yang udah bosen ya beli lagi, nah, kasih orang lain yang lebih butuh gitu kan. Jadi memang akhirnya kalau banyak hawa nafsu memang membuat kita nggak bahagia ya Bu. Apalagi nih, muhasabah, introspeksi diri, memperbaiki diri dengan akhlak, memperbaiki diri dan akhlak gitu. Kita harus selalu muhasabah karena kita salah setiap saat, kita khilaf setiap waktu, ya kan Bu. Terus kita, jadi memang kadang-kadang kita nih suka khilaf, kadang sikap kita kadang lagi bener, kadang lagi nggak bener, kadang lagi temperamen gitu ya. Makanya ini pengendalian diri, manajemen emosi, aduh banyak dah pokoknya hidup nih ya Allah, kompleks banget sih PR kita. Manajemen diri, manajemen emosi, manajemen rumah tangga, manajemen keluarga, apalagi manajemen keuangan, ya Allah. Ya maka akhirnya saya tuh kadang-kadang gini, ya Allah banyak banget PR hidup ini ya, ini harus pas, itu harus beres, ini harus benar, ini nggak boleh salah misalnya gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya Allah pokoknya istighfar deh, astagfirullahaladzim dah buat semuanya. Aku bingung kadang-kadang gini, aduh saya kayak banyak banget salah deh, ibadah aja kurang misalnya. Target ibadah misalnya, pengen kita standarnya ya, saya tuh pengen ya, tapi setiap hari itu kadang-kadang penyesalan Bu. Yang pertama apa? Misalnya standar hidup kita pengen setiap hari bangun jam 3 pagi sholat tahajud, ya kan, pengennya nih. Habis itu sambil habis nunggu subuh zikir, tilawah misalnya gitu. Habis itu sholat subuh. Nah sholat subuh nanti lah ngaji lah apalah gitu kan. Dah habis itu jangan tidur lagi, langsung ini masaklah apa maunya Bu gitu kan. Habis itu langsung habis ini apa aktivitasnya ini itu sholat duha, nanti udah masuk lagi sholat duha, harus duha. Habis itu nanti masuk lagi di zuhur, harus sholat rawatibnya, qabliyah, ba'diyahnya harus ada misalnya, pengennya ya Bu. Nah gitu juga pas asar, pengennya tepat waktu, sholat tepat waktu gitu misalnya. Tilawah one day one juz misalnya, zikir sekian, sholawat berapa ribu pengennya. Sampai kita tidur pengennya sampai tidur kita baca al-muluk dulu deh sebelum tidur maunya gitu. Nah pas kita checklist Bu, ya Allah, ya ini ada kadang dua ada keburu-buru, nggak keburu duha dah langsung pergi misalnya ya, misalnya apalah gitu. Yang sholat zuhur nggak sempet rawatibnya misalnya kayak gitu. Ngajinya hari ini cuma 2 lembar misalnya kayak gitu. Ya ada aja hal-hal yang kurang tiap hari tuh. Nanti kita berazam lagi, semoga besok lebih baik, semoga besok lebih baik. Besok lagi begitu lagi Bu, ya nggak? Jadi saya tuh merasa, setiap hari itu penyesalan gitu. Akhirnya bilang sama Allah, ya Allah nggak tahu pusing gitu, ya Allah astagfirullahaladzim aja lah semuanya ini yang kurang-kurangnya, dengan semuanya kekuranganku, kelalaianku, dengan semua kesalahanku, dengan semua kekilafanku, ya Allah minta maaf lah, udah gitu pusing selalu Bu. Akhirnya kita mohon ampun sama Allah, ya Allah dengan semua kelalaianku, dengan kemalasanku gitu ya. Terus kita
kelupaan kita, mungkin kesantai-santaian kita, akhirnya ketemu teman, ngobrol ngalor ngidul sampai habis waktu misalnya, gitu kan? Jadi setiap hari itu kan tidak ada yang sempurna. Akhirnya kita banyakin apa, Bu? Istighfar aja dah. Allah maha tahu deh gitu. Cuman kita kadang-kadang suka kayak gitu. Allah kan lebih ngerti gitu. Iya sih. Hah? Ya takdir kalau memang sudah memang udah gimana ya, udah diatur dan maksimal, ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kadang-kadang kan ada juga faktor-faktor kelalaian kita. Misalnya harusnya kita bisa sholat lebih cepat, tapi karena tadi scroll nanggung 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu. Habis itu kita mau bilang ini takdir gitu. Ya misalnya, habis itu kita pergi nih sama teman-teman, nggak pulang-pulang, misalnya ngobrol keenakan, pulang udah kesorean, akhirnya sholat buru-buru, udah di akhir waktu, terus kita mau bilang ini takdir gitu, iya kan? Nah kita tuh cari-cari alasan. Nah itu cari alasan, kecuali memang ada kondisi-kondisi tertentu, di jalan gimana, nggak mungkin nih, memang terpaksa sholatnya misalnya jadinya agak telat, misalnya kayak gitu. Nah itu kan mungkin bisa jadi qadarullah ya, kondisional gitu. Tapi ada hal yang memang kadang faktor kelalaian kita. Makanya memang ya kita lihat aja salahnya di mana, salah di kita apa salah di kondisi gitu ya. Ya makanya kalau salah kita, ya semoga kita tetap punya semangat terus memperbaiki diri setiap hari. Hari ini kurang, besok meniatkan ya Allah semoga besok lebih baik gitu ya. Misalnya besok pokoknya malam ini misalnya bolong tahajudnya, ya besok harus bangun alarm gitu kan, bablas lagi gitu kan, besok lagi deh gitu kan. Jadilah itulah manusia ya, saya juga merasakannya sama kita berproses lah, on off gitu ya. Makanya kita di sini saling jaga itu, maksudnya buat kita kita sadarkan diri, Bu, tadi apa lagi muhasabah tadi ya, muhasabah lagi gitu kan. Oh ya nih apalagi 2026 resolusi 2026 gitu kan, ibadah seret nanti tahun depan lagi dah 2027. Mudah-mudahan masih ada umur ya, amin. Nah apalagi tuh memperbanyak zikir dan doa baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi kan kita juga mendoakan diri sendiri, mendoakan orang lain, mendoakan orang yang kita cintai maupun orang yang tidak kita cintai, maupun orang yang lagi kita sebelin kayak kita bilang tadi, orang lagi kita keselin, tetap kita doakan. Minimal menjaga hati kita sendiri ya. Maksudnya gitu. Tetap saya malah tuh lagi kesel banget sama orang, malah kalau lewat rumah ya Allah kasih dia sehat, kasih dia rezeki yang banyak kayak gitu. Saya doain, kenapa? Minimal saya nggak mau busuk hati gitu loh. Walaupun di hati tetap juga kapan bisa memaafkannya misalnya gitu ya. Tapi berusaha biar paling nggak kita tuh gini loh, kita tidak dengan sadar memang memendam kekesalan itu terus gitu loh. Tapi kita terus berusaha untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan, untuk mau apa gitu loh. Biar Allah tahu kita sudah berusaha. Walaupun kadang-kadang kalau teringat tetap juga ngit lagi misalnya gitu. Kalau teringat kesel lagi tetap misalnya. Memang berarti kita belum benar-benar memaafkan. Kalau masih kayak gitu berarti kita belum benar memaafkan. Kalau yang udah memaafkan tuh udah kita dengar tentang dia biasa aja, kita lihat dia udah biasa aja, nggak ada rasa-rasa yang ini, itu baru benar-benar sudah memaafkan. Tapi kalau masih lihat masih gedek ya belum, tapi berusaha terus lah ya. Tugas kita terus berusaha ya gitu. Apalagi bertawakal kepada Allah SWT, menyerahkan segala urusan dan yakin pada rencana terbaik dari Allah ya. Tawakal tadi kan, kalau tawakal kita pokoknya kita udah berusaha menjadi ibu yang baik, udah kasih anak pendidikan yang baik, udah taruh di tempat yang baik, ujung-ujungnya misalnya tetap juga Bu malas banget disuruh sholatnya masih bolong-bolong, saya gini, dah itu udah urusan ma Allah. Tawakal itu ketika kita memang sudah berusaha maksimal, udah pasrah tuh. Pasrah itu bukan pasrah di awal Bu, ya udahlah terserah mau jadi apa misalnya, enggak. Ketika sudah berusaha maksimal, sudah kalau yang namanya tawakal itu udah berusaha dulu Bu, udah ikhtiar dulu, tapi kita menyerahkan hasilnya sama Allah gitu loh.
Misalnya hasilnya udah urusan apa awam. Misalnya kita sudah berusaha, anak kita misalnya ada anak kita nih pengen masuk misalnya ke universitas ini. Dia misalnya udah ikut bimbel, udah ini, udah itu, udah ujian bolak-balik. Misal kita udah doain sebagai ibu, udah kita usahain gitu. Ujung-ujungnya nggak lulus juga. Nah, itu tawakal namanya. Ya udah, kita nggak kecewa lagi kalau kita tawakal. Oh, berarti memang Allah tidak mendakdirkan jalannya di situ gitu. Kalau enggak kita ngerungsing, Bu, bisa kecewa terus, anaknya bisa patah hati, bisa putus asa, akhirnya nggak mau lagi, besok nggak mau lagi, udah capek banget nggak lulus misalnya, dia jadi putus asa. Tapi kalau kita ujungnya tawakal, ya udah nggak apa-apa, berusaha lagi, mungkin memang jalannya bukan di kampus itu, Allah takdirnya di kampus yang lain, jadinya ya udah tetap semangat lagi, maksudnya gitu loh. Kalau kita tawakal tuh bedanya itu loh. Makanya kalau tawakal itu sudah berusaha maksimal, sudah mendoakan, tapi menyerahkan hasilnya sama Allah. Kalau kita terima dengan takdir Allah kan kita jadi lapang ya, Bu. Nggak yang jadi misal kita juga nggak kecewa sama anak, kan kok nggak bisa lulus sih gitu kan, kamu udah gini mama udah ngeluarin uang juta-jutaan segala macam. Nah gitu. Nah itu namanya nggak tawakal. Berarti kita ininya hasil gitu loh. Padahal kita harusnya kalau kita bisa serahkan, oh memang ya udah nggak apa-apa, memang rezekinya nggak di situ, insya Allah nanti ada rezeki yang lain, Allah menakdirkan kamu mungkin ada yang lebih baik, seperti itu. Ya udah, jadi plong-plongan nih, anak plong, kita plong gitu ya kalau kita tawakal. Terus apa lagi? Menjaga hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain itulah ya. Tadi juga udah kita ini jelasin ya, udah tahu lah ibu-ibu ya, penyakit-penyakit hati itu ya, gitu ya. Terus apa lagi? Bersyukur dan bersabar gitu ya. Selalu kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian bersabar. Terus apa lagi? Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ridho semuanya, kita udah ditakdirkan apapun dalam hidup kita, enakkah yang kita pikir, enak nggak enak gitu kan, kita ridho. Jadi doa saya juga selalu, ya Allah jadikanlah mungkin ada hal ya yang mungkin Allah tuh belum kabulkan misalnya, akhirnya di posisi ya Allah ya udah, yang penting kita ridho, jadikan kita hamba yang ridho dan diridhoi gitu ya. Kita ridho dengan takdir Allah dan Allah ridho dengan kita juga ridho dengan keputusan Allah. Jadi ya udah, kita nggak akan menuntut hal-hal yang misalnya belum tercapai. Ya sudahlah, udah kayak gini juga alhamdulillah, kita ridho aja gitu ya. Mencari ilmu, terutama ilmu agama. Nah itu, jadi kuncinya cara meraih kebahagiaan dengan takwa. Juga kuncinya cari ilmu, gini ya, kita cari ilmu sama-sama biar kita semakin bertakwa insya Allah. Nah ini ada sedikit ya tuntunan, sedikit lagi ya, tuntunan tentang menuntut ilmu. Yang pertama, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu. Jadi itu hadis dari riwayat Muslim. Hadis ini menekankan bahwa ilmu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Makanya terus rajin-rajin ya Bu belajar. Kita kan udah lulus sekolah ya semua. Jadi ya belajar kita ya majelis taklim gitu ya. Minimal gitu seminggu sekali, tetap istiqomah. Apalagi? Amin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis Ibnu Majah, hadis ini menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Terus ada hadis lagi dari riwayat Tirmizi, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Itu. Hadis ini menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang senantiasa berada di jalan Allah. Dan lagi hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Gitu. Hadis ini menjanjikan kemudahan jalan menuju surga bagi mereka yang tekun menuntut ilmu.
Terus kemudian apa lagi? Ada satu lagi nih, jika seorang muslim mati, maka terputuslah darinya semua amalnya kecuali dari 3 hal ya. Kita beda bisa dengar, dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak solih yang mendoakan. Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu amalan yang tidak terputus setelah kematian. Makanya ibu-ibu rajin-rajin lah ya, habis cari ilmu, kalau udah bisa sharing ilmunya, biar jadi ilmu yang bermanfaat ya, bermanfaat buat kita, bermanfaat juga buat orang lain. Makanya kalau kayak saya Bu, sebenarnya saya masih dikit ilmunya gitu kan. Makanya sampai sekarang tuh saya masih training terus, pengen kuliah lagi sih, tapi saya pikir nih waktunya belum pas. Ya belajar terus gitu. Setelah saya pikir saya sampai tunggu saya pinter, kayaknya nggak ada waktunya Bu, nggak pinter-pinter gitu. Ya udah, ada sedikit kita sharing, ada sedikit sharing, kita belajar bareng-bareng. Bukan berarti sudah pinter ini Bu gitu, bukan berarti udah soleh. Aduh jauh banget, masih sama aja kayak ibu-ibu. Kita semua sama ya, mungkin ibu-ibu malah lebih ini dari saya, masih on off gitu ya. Sama aja, kita semuanya masih terus berproses sampai kita mati ya. Kita nggak tahu kapan, nggak mungkin sempurna, namanya kita manusia biasa ya gitu. Intinya kalau ibu-ibu punya ilmu lebih, bagi-bagi gitu ya, gitu, biar nanti ilmunya mengalir terus. Apalagi yang jadi guru, luar biasa loh Bu. Jadi guru ini, pengurus-pengurus majelis taklim juga ini menjadi ladang pahala yang sangat besar, sedekah jariah, ilmu bermanfaat ya gitu, karena ngajakin orang belajar gitu ya. Mungkin nggak semua kita punya ilmu, tapi kita bikin majelis taklim biar orang pada belajar, itu juga dapat pahalanya sama. Ini satu lagi, salah satu cara bahagia yang utama adalah dengan membahagiakan orang lain. Nih, salah satu cara kebahagiaan yang utama adalah membahagiakan orang lain. Ini ada hadis riwayat ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Makanya kita ya ini ya, sering-sering kasih seneng orang ya, apa aja lah, bikin dia happy lah, nganter cemilan lah, ngajakin apalah, ya mungkin istilahnya masukkan kegembiraan kepada orang lain, sama temen nih, apalah, misal, yolah jalan-jalan, ayolah apa misalnya yang membuat orang gembira gitu. Minimal kalau nggak bisa menggembirakan, minimal jangan menyakiti gitu ya. Minimal. Jadi memang ternyata minimal ya gitu. Jadi memang sering-sering, apalagi majelis taklim, sesekali bikin rilah yuk biar kita happy misalnya gitu. Itu kan salah satu juga cara menggembirakan orang lain gitu ya. Jadi apa aja lah, yuk kita ngeriung makan bareng, itu juga jadinya menggembirakan. Misalnya kadang-kadang kan harus ada penggerak ya Bu, kan harus ada penggeraknya gitu, harus ada yang ngajakin dulu, ayo gitu. Jadi apa aja kira-kira yang bisa menggembirakan hati orang lain gitu, itu salah satunya membuat kita bahagia juga kan Bu gitu. Apalagi nih, nah terakhir ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bahagia di dunia ini karena Rasulullah punya iman yang kuat dan amal yang banyak pastinya. Padahal kayak kita pernah cerita nggak, cobaan hidup Rasulullah itu kurang apa ya kan, kurang apa yang Rasulullah nggak rasain di dunia ini gitu kan. Kayak kita pernah bilang, mungkin kita pernah bahas sebelumnya, Rasulullah itu jadi anak yatim piatu, Rasulullah itu merasakan kemiskinan, Rasulullah itu pernah merasakan kelaparan sampai sampai perutnya diikat sama batu, yang dihina, yang dilempar batu, pernah ditaruh kotoran unta di punggungnya waktu sujud, dihina, dicaci maki, apalagi apa yang enggak. Terus Rasulullah juga merasakan kehilangan, misalnya sedih, anak meninggal gitu. Rasulullah anaknya cuma satu kan yang enggak wafat sesuatu Rasulullah masih hidup, Fatimah doang. Setelah Rasulullah wafat baru beliau wafat. Sebelumnya kan anaknya yang masih waktu yang laki-laki masih kecil,
sudah wafat. Jadi Rasulullah juga merasakan penderitaan hidup gitu loh. Sama lebih dari kita, bukan bilang sama, lebih dari kita. Tapi Rasulullah bawa manusia yang paling bahagia di dunia ini. Karena memang Rasulullah punya iman yang kuat dan pasti amal yang paling baik di antara umat-umatnya ya. Jadi maksudnya tentu saja standar kita selalu begitu. Kalau kita mengeluh-mengeluh akhirnya ya gitu. Rasulullah hamba yang sangat dicintai sama Allah aja diuji kok, apalah kita gitu. Allah sangat cinta sama Rasulullah, tapi Rasulullah juga dikasih cobaan yang sangat-sangat berat gitu. Terus kita nggak boleh gitu ya gitu. Berarti kalau Allah juga kasih kita cobaan-cobaan yang berat juga karena Allah sangat cinta kepada kita ya. Jadi positifnya seperti itu. Baiklah, mungkin sampai di sini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi insight ya buat kita semua, menjadi muhasabah gitu loh, bahwa sebenarnya hidup ini sangat dan akan selalu bahagia kalau kita bertakwa gitu ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, hidup ini tuh akan baik-baik saja sebenarnya, nggak akan menjadi hidup yang kok hidup gue paling menderita sih, paling ini, paling itu. Ya karena memang kayak tadi, kurang iman dan kurang amal soleh. Kalau udah imannya kuat dan amal solehnya baik, otomatis ujian-ujian hidup mah pasti akan terlampaui dengan bahagia juga, insya Allah ya. Terlampaui dengan bahagia gitu. Kalau ini memang tidak mudah Bu, ini teori. Prakteknya juga jungkir balik tetap gitu. Tapi paling enggak kita bisa ya, paling enggak kita bisa ngontrol diri lah Bu ya gitu. Ketika punya cobaan, punya masalah, kalau kita maksudnya sedikit punya ilmu, kita bisa ngirim-ngirimnya, di manage-nya lebih baik. Jadi biar masalah-masalah yang terjadi itu tidak menjadi semakin masalah gitu, mungkin gitu kurang lebih ya. Sebenarnya menurut saya bagi ibu di sini ya, yang ada yang udah senior yang sebaya ibu saya mungkin juga seperti itu, pasti sebenarnya ini mah aduh, gue mah kayak gini mah udah lewat gitu ya, udah khatam gitu ya. Tapi memang ilmu itu memang harus diulang-ulang, nasihat itu memang harus bolak-balik gitu ya. Ya, baiklah. Mungkin mohon maaf, ilmu saya juga masih tidak banyak, masih terus berproses sama seperti ibu-ibu semua. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tunggu, ini namanya Zafian. Cucu adik ibu ibu apa nih, Ibu Emma? Oh, Bu Erna? Emma. Sudah dioperasi jantung. Ini apa sih? Pas operasi jantung ada pendarahan di paru-paru. Oh iya. Baiklah ibu-ibu semua, kita sama-sama berdoa ya buat Ananda Zafian Samudra Khalif bin Zaki Mubarok, lahir tanggal 18 Desember ya 2025 kemarin, cucu adik Ibu Emma. Tunggu, ini sudah apa nih, ini sudah dioperasi ya. Oh, baru udah dioperasi jantung, sekarang ada pendarahan di paru-paru. Ya Allah. Ya kita berdoa ya, kita kirimkan Al-Fatihah bersama. Ala diniyah wa ala kuliyatina salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kita doakan bersama untuk Ananda, semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, bisa normal kembali seperti anak-anak yang lainnya, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, diberikan umur ya yang panjang dan berkah. Pada orang tuanya juga semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, diberikan semangat untuk menghadapi ujian dari Allah. Juga untuk anak-anak kita semua, semoga anak-anak kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang ya. Kita semua sempat ya Bu melihat anak-anak kita tumbuh dewasa menjadi anak yang sukses, anak yang taat, anak yang lembut hatinya, baik ibadahnya, banyak amal solehnya. Jadi bisa mendoakan kita nanti di alam kubur kita gitu ya, menjadi amal ya buat kita. Semuanya pasti mengharapkan itu ya ibu-ibu semua, seperti saya juga gitu ya ibu-ibu semua. Semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang terbaik ya, anak-anak yang menjadi penyujuk hati, penyujuk mata, apalagi ya qurrata ayun ya. Amin ya robbal alamin. Oke, cobaan orang beda-beda ya Bu ya, kita bilang tadi ya, beda aja gitu ya. Ya baiklah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan boleh, atau ada yang mau ditambahkan kalau masih ada waktu. Gimana Ibu, sudah cukup sekian ya, sudah jam 11. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah ada? Ya sudah, Bu saja. Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ustazah yang telah mengisi tausiah pada pagi hari ini, yaitu tema dengan menjadi wanita bahagia dengan takwa. Insya Allah ya Bu ya. Jadi kita ada beberapa hal tadi yang Bu Ustazah sampaikan, dan hal yang menghambat dan rusak kebahagiaan itu sikap negatif, terlalu banyak khawatir, kurang bersyukur, kurang hubungan sosial dengan yang berkualitas, terlalu perfeksionis, mendendam, tergantung terhadap material dan tidak memperhatikan kesehatan, bergantung dengan orang yang negatif, membandingkan diri dengan orang lain, overthinking, dan kurang keseimbangan hidup. Mudah-mudahan semuanya kita ambil yang baiknya, yang positifnya ya Bu ya. Amin. Amin. Alhamdulillah Ibu-ibu, saya terima kasih semua atas Ibu juga yang telah menghadiri majelis taklim pada pagi hari ini. Ada 27 jamaah. Untuk pengumuman untuk besok, yaitu untuk pengajian Kamis malam Jumat, akan dilaksanakan di Saibul Baitnya adalah di rumah Bu Ai ya Bu Ai, dari PC kelompok 2 RT 2. Insya Allah saya harapkan kehadiran dari semua ibu-ibu ya Bu ya, karena penting ya Bu ya. Besok adalah hari penentuan Ustazah. Besok adalah hari penentuan pemilihan ketua majelis taklim ya, yang baru. Jadi kepengurusan yang lama sudah berakhir dan ada kepengurusan berikutnya. Jadi saya harapkan kehadiran ibu-ibu semuanya untuk mendukung kandidatnya masing-masing ya Bu ya. Insya Allah mendapatkan yang terbaik, yang lebih baik dari yang telah kita laksanakan selama ini. Insya Allah. Amin. Ya, ada pengumuman Bu. Cukup ya. Ya, sudah tidak ada lagi pengumumannya. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi pengajian kita pada pagi hari ini. Besok tidak ada tidak ada guru mengisi kajian ya. Jadi hanya adalah visi misi dan pemilihan ketua taklim. Ya, semoga Allah meridhoi pengajian kita pada siang hari ini, dan marilah bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilaafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama. Sama Bu, sehat-sehat. Makasih. Ya. Hai, semangat. Siapa sih namanya? Calon. Oh iya, kayaknya semangat. Apa saya kasih tahu sama? Iya. Iya. Semangat. Ibu-ibu, kita berfoto bersama. Mau nanya. Ini Bu Eli, Bu, tadi Bu Ella. Jadi sama-sama Ella dan Eli. Oh gitu. Calon ketua majelis kita. Kemarin ya? Nah, gini juga gitu. Semangat nih, ini yang Abiu. Oh, Masya Allah. Sama. Ya, semangat. Udah sehat? Ya masih bentar lagi. Batin. Foto. Hah? Mana? Iya. Gue pakai ini aja. Yang masih bisa ada waktunya kita berfoto bersama Ibu Ustazah. Tuh, gitu.